Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan baik ya. Kali ini kakak ditemani oleh Poppy. Shalom Poppy, siap beribadah bersama adik-adik study di rumah masing-masing? Siap kakak. Nah teman-teman, Poppy mau kasih tahu aturan main kita dalam beribadah ya. 1. Berpakaian rapi. 2. Duduk yang rapi. 3. Jangan sambil makan. 4. Jangan sambil main handphone. 5. Ikut berdoa, memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus pasti memberkati hidup kita. Nah, adik-adik, sebelum beribadah, kita berdoa terlebih dulu ya. Ayo, lipat tanganmu, tutup matamu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami boleh beribadah, kami boleh berdoa, memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Tolong setiap kami Tuhan Yesus, kami punya hati yang bersungguh-sungguh dalam beribadah. Karena kami percaya Tuhan Yesus pasti memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin kami dalam beribadah dari awal, pertengahan, sampai akhir. Dan kami percaya Tuhan Yesus hadir, mengurapi kami, memberkati kami semuanya. Terpujilah nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari teman-teman, kita perkatakan Mazmur 91 dengan hati yang percaya. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah pagar perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahnya kepadamu untuk menjaga di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dengan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom teman-teman, mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta yang ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Pentakosta yang ketiga adalah penuaian jiwa terbesar dan terakhir. 3. Pentakosta yang ketiga adalah bangkitnya generasi Yeremia dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian terhadap Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. 4. Pentakosta yang ketiga layaknya di Indonesia bergerak bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem.
5. Pentakosta yang ketiga adalah kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, shalom papi mami. Bagaimana kabar adik-adik? Semuanya baik-baik ya? Siap beribadah bersama kakak-kakak di sini kan? Wah, Kak Tika, Kak Semi. Hari ini kita sudah berasa suasana Natal ya. Kita bersyukur dan bersuka cita. Sebab kita masih bisa tetap beribadah meskipun secara online. Yang penting hati kita sungguh-sungguh ingin berjumpa Tuhan Yesus. Iya Kak Susi, masih banyak orang-orang di luar daerah, di luar pulau yang mengalami kesulitan untuk bisa beribadah seperti biasa. Sebab itu kita harus terus berdoa agar kasih Tuhan Yesus menjangkau mereka dan keselamatan di dalam Tuhan Yesus terjadi atas mereka juga Kak. Nah, adik-adik, gimana kalau kita nyanyi buat Tuhan? Tapi dengan hati yang sungguh-sungguh ya. Ayo kita berdiri yuk. Ayo semua bangkit berdiri. Sang Raja. Soraklah, haleluya. Kita mau lompat 3 kali bilang haleluya, haleluya. Oke, 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Yuk adik-adik masih bangkit berdiri ya. Kita nyanyi lagi buat Tuhan Yesus Sang Raja kita. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku.
Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Haleluya. Kita sangat bersyukur ya Kak. Di masa sukar seperti ini, Tuhan Yesus bimbing kita untuk makin dekat dengan Tuhan. Makin sungguh-sungguh beribadah pada Tuhan. Supaya ketika Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput gerejanya, kita dalam keadaan siap ya Kak. Betul Kak Susi. Itu sebabnya kita harus tekun dalam berdoa, memuji, menyembah Tuhan, serta merenungkan firman-Nya. Nah adik-adik boleh duduk kembali ya. Buka hatimu, angkat tanganmu, kita mau lebih sungguh lagi menyembah Tuhan Yesus. Kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh ya. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Atas semua yang di bumi. Atas semua yang di bumi. Haleluya. Haleluya. Ayo adik-adik lebih sungguh-sungguh lagi menyembah Tuhan Yesus. Ikutin kakak menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Engkau dahsyat. Engkau dahsyat. Engkau baik. Engkau baik. Haleluya. 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 Kami memuji
Datanglah dengan hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Tapi yang kangen sama Tuhan, kasihi Tuhan Yesus lebih dari apapun. Ayo angkat tanganmu adik-adik, tutup matamu, siapkan hatimu untuk mendengarkan firman Tuhan. Bersama kakak, ayo nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya, haleluya. Shalom adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Angel di ibadah anak online Starji. Bagaimana kabarnya adik-adik? Kakak harap kalian semua sehat dan baik ya. Nah adik-adik, sebelum kakak sampaikan firman Tuhan untuk minggu ini, kita berdoa lebih dulu ya. Yuk lipat tanganmu, tutup matamu, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini kalau kami masih boleh beribadah Tuhan. Kami boleh memuji, menyembah-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kalau sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu, Kau yang berkati hati setiap adik-adik, berikan telinga seorang murid yang mau mendengarkan isi hati-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik masih ingat nggak tahun ini tahun apa? Betul, tahun ini adalah tahun integritas. Diambil dari kitab Mazmur pasal 24 ayat 3 sampai 5. Isinya, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Diambil juga dari Mazmur pasal 41 ayat 13 sampai 14. Isinya, tetapi engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan, Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin ya amin. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang prioritas yang benar. Diambil dari kisah dua orang bersaudara. Ada yang tahu siapa? Betul adik-adik, hari ini kita akan bercerita tentang Maria dan Marta. Diambil dari kitab Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Tujuannya agar setiap adik-adik punya sikap hati yang mau mendahulukan Tuhan, menomorsatukan Tuhan, dan memprioritaskan Tuhan. Jadi ceritanya begini adik-adik, saat itu ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, Tuhan Yesus tiba di suatu kampung. Kampung itu tempat tinggalnya Marta. Jadi Marta menerima Tuhan Yesus ke dalam rumahnya. Nah adik-adik ingat kan, Marta punya saudara namanya Maria. Di rumahnya Marta dan Maria, Tuhan Yesus ngobrol banyak banget adik-adik. Tapi yang duduk diam di kaki Tuhan Yesus, mendengarkan perkataan Tuhan Yesus, cuma Maria. Sedangkan Marta ngapain ya adik-adik? Ada yang tahu nggak Marta ngapain? Marta sibuk melayani adik-adik. Sampai Marta menegur Tuhan Yesus. Katanya Marta, Tuhan, tidakkah engkau peduli aku melayani seorang diri? Sedangkan saudaraku diam-diam aja, suruhlah dia membantu aku, katanya Marta. Nah dari sini kita tahu adik-adik, kita belajar bahwa Marta sibuk melayani, tapi hatinya tidak tertuju pada Tuhan Yesus. Marta sibuk melayani, tapi hatinya tertuju hanya kepada orang lain. Ini masalahnya adik-adik, ketika kita sibuk pelayanan, kita sibuk ibadah, kita sibuk kul, kita sibuk rokris, tapi kalau kita tidak tertuju pada Tuhan Yesus, satu titik kita akan mengalami yang pertama burnout. Kita akan merasa lelah dan frustasi. Kalau kita ibadah, pelayanan, kul, tapi kita tidak tertuju pada Tuhan, suatu saat kita akan merasa jenuh, kita akan merasa bosan, kita akan merasa capek. Yang kedua, kita juga akan merasa blame out, atau kita bisa menyalahkan orang lain atau iri hati adik-adik. Nah, adik-adik, kita buka yuk di kitab Lukas pasal 10 ayat 41 sampai 42. Kakak bacain ya. Isinya, tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Nah adik-adik, di ayat ini Tuhan Yesus menjelaskan bahwa masalah Marta itu khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi Maria telah mengambil bagian yang terbaik. Kalimat ini bukan artinya Marta tidak melakukan yang terbaik ya adik-adik. Tapi untuk segala hal ketahuilah bahwa Allah ingin kita mendapatkan yang terbaik. Di Roma 12 ayat 2 mengatakan, terbaik hanya ada dalam kesempurnaan. Artinya baik dan berkenan di saat yang sama. Nah adik-adik, Maria sudah melakukan yang baik dan yang berkenan di saat yang bersamaan.
Nah, adik-adik yuk kita buka di 2 Timotius 2 ayat 3 sampai 7. Isinya, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Adik-adik, dari cerita kakak, kita belajar bahwa kita sebagai anak Tuhan harus punya sikap hati yang mau mendahulukan Tuhan. Kita harus memprioritaskan Tuhan dan mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi bukan HP, bukan gadget, bukan games, harus Tuhan pokoknya yang nomor 1 buat kita. Amin. Jadi adik-adik akan mau nanya, siapa yang mau punya sikap hati mendahulukan dan mengutamakan Tuhan? Mari adik-adik yang mau angkat tanganmu, kakak mau berdoa buat adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman hari ini Tuhan Yesus. Kau yang berkati Tuhan, biar firman ini Tuhan boleh menjadi rema buat setiap adik-adik Tuhan Yesus. Tuhan, Kau yang berkati Tuhan setiap adik-adik, Kau yang berikan sikap hati yang mau mendahulukan Engkau Tuhan Yesus. Biar dalam setiap kehidupan adik-adik Tuhan, biar hanya Tuhan yang diprioritaskan saja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati setiap adik-adik yang mengikuti ibadah hari ini Tuhan. Kau yang terus berkati sekolahnya, berkati keluarganya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Teman-teman, mari kita berdoa. Lipat tanganmu, tutup matamu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus hadir mengurapi kami. Terima kasih buat firman-Mu. Tolong kami bisa mengerti dan melakukan firman-Mu. Berkati kakak-kakak yang melayani dan kami semua yang beribadah dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kami berdoa buat lingkungan kami tinggal, damai sejahtera, keamanan, perlindungan, keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus terjadi di lingkungan kami. Dikuduskanlah nama Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di kota ini seperti di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kami berdoa buat gereja Tuhan, buat gembala, gereja, dan umat Tuhan. Tuhan berkati, lindungi, beri kesehatan, kekuatan, dan makin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kami berdoa buat papa, mama, dan seluruh keluarga. Urapi dan penuhi kami dengan roh kuasa Roh Kudus, mukjizat dan kesembuhan. Berkuasalah atas hidup kami, mampukan kami selesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Berikan hati yang takut, hormat akan Tuhan, suka berdoa, memuji, menyembah, merenungkan firman Tuhan setiap hari. Kami rindu papa, mama, anak-anak dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan Yesus berkati pemerintah kami supaya diberikan kesehatan, sehat selalu, diberkati Tuhan, dan juga berkati penduduk Indonesia kami supaya sehat selalu, diberkati Tuhan, diberikan hikmat, dan juga berkati warga-warga yang lain supaya sehat selalu, dan juga berkati keluarga kami, sahabat kami, teman-teman. Amin. Kami berdoa buat kakak-kakak tadi
anak-anak tadi. Semuanya lindungi Tuhan. Beri kesehatan, kekuatan, dan lindungi Tuhan. Tuhan Yesus sempurna. Dengan nama Tuhan Yesus, amin. Mari kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Anak-anak Star Generation, jadilah anak-anak yang sehat, jadilah anak-anak yang kuat, jadilah anak-anak yang mengasihi Tuhan, kedua orang tua dan saudara. Terimalah segala berkat yang dari Allah Bapa kita, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, penyertaan dari Allah Roh Kudus, menolong setiap anak-anak Star Generation, orang tua, dan juga guru-guru, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, salam sehat semuanya.